Halo semuanya, kami dari kelompok 3 K41. Di sini kami akan menjelaskan proyek kedua, yaitu aplikasi penentu kualitas air menggunakan pustaka TK Inter untuk antarmuka grafis atau GUI. Jadi di sini ada anggota kelompoknya yang berisikan 7 orang. Jadi apa itu UI? UI atau User Interface atau antarmuka pengguna adalah bagian dari aplikasi yang menjadi tempat pengguna berinteraksi dengan sistem. Tujuan utama UI adalah membuat aplikasi yang mudah dipakai, nyaman dilihat, dan memudahkan pengguna saat melakukan suatu fungsi. Dari seluruh bentuk UI yang ada, salah satu yang paling umum digunakan adalah GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan jenis antarmuka yang memanfaatkan elemen grafis seperti jendela, tombol, icon, label, dan kotak input sehingga pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan lebih mudah dan intuitif tanpa perlu mengetik perintah di terminal. Dalam konteks pustaka Kinter yang menyediakan berbagai komponen visual untuk membuat jendela aplikasi, menerima input parameter air, menjalankan proses perhitungan, dan menampilkan hasil analisis secara langsung. Nah, dengan adanya GUI ini, aplikasi menjadi lebih ramah pengguna karena proses interaksi dapat dilakukan hanya dengan mengklik tombol dan membaca tampilan yang disediakan, sehingga memudahkan pengguna dan dalam memahami dan mengoperasikan program. Penggunaan Tkinter. Penggunaan Tkinter dalam pembuatan aplikasi penentu kualitas air dipilih karena pustaka ini merupakan antarmuka grafis bawaan Python yang sederhana, ringan, dan mudah digunakan, terutama untuk kebutuhan proyek akademik atau aplikasi skala kecil. Tkinter tidak memerlukan instalasi tambahan karena sudah terpasang bersama Python, sehingga proses pembuatan dan pengembangan aplikasi menjadi lebih praktis. Selain itu, Tkinter menyediakan berbagai komponen GUI seperti jendela, tombol, kotak input, label, serta layout manager yang memungkinkan pengembang membuat tampilan aplikasi yang rapi dan mudah dipahami pengguna. Baik, jadi saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai source code-nya. Nah, kami sebelumnya mengimpor dulu GUI-nya yaitu Type Inter sebagai TK. Nah, itu untuk memudahkan pengolahannya aja di ini sebagai TK. Nah, lalu kami menamainya dengan aplikasi penentu kualitas air. Nah, ini untuk menyimpan nilai yang akan dimasukkan, ini ada pH, DO, BOD, COD, dan lain sebagainya. Nah, lalu sama seperti soundboard sebelumnya, kami juga menyimpan di parameter di array parameter di array untuk memudahkan saat mengambil nanti itu ada pH, DO, BOD, dan sebagainya. Nanti syarat-syaratnya untuk masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan 4 juga kami masukkan ke dalam array ini. Nah, lalu untuk kelas akhirnya atau outputnya ini juga kami masukkan ke dalam array gunaan, yaitu ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 atau kelas terakhir. Nah, lalu untuk penghitungan kami simpan ke dalam dua fungsi biar nanti tinggal dipanggil gitu. Nah, ini ada ini dulu kandungan share. Ini untuk menyimpan ini yang tadi panggil yaitu pH, DO, BOD, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini yang udah dimasukkan nanti bakal dimasukkan ke dalam array baru yaitu kandungan untuk diolah. Nah, lalu membandingkan semua syarat-syaratnya nih yang udah ini tadi di array. Nah, lalu ini ada special case untuk pH dan juga BOD. Untuk pH dan juga DO. Kalau misal dia jadi pH kan tadi ada di ini ya pH ada di parameter yang array ke 0. Nah, nanti kan dia bakal dimasukin ke sini kan, dia bakal dimasukin kandungan ke sini. Jadi pH bakal ke kandungan yang ke 0 gitu kan. Nanti kalau misal dia kandungan yang 0 untuk pH itu kurang dari 6 dan lebih dari 9, nanti dia bakal otomatis masuk ke kelas 5. Ini special case. Dan juga kalau misal enggak, dia bakal masuk ke kelas 1. Nah, kalau misal dia ada juga untuk DO, kalau misal dia, jadi DO kan dia array ke 1 kan, jadi dipanggil kandungan 1, dia misal kurang dari 6, seperti 4, kurang dari 1, dia bakal masuk kelas 5. Tapi kalau misal enggak, dia bakal kelas 4. Terus kalau misal dia kurang dari 3 tapi tidak kurang dari 1, dia bakal masuk ke kelas 3 dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku untuk nilai inputan yang lainnya. Ini bakal dibandingkan dengan syarat-syarat yang ada tadi. Nah, lalu ini sama seperti instruksi sebelumnya ya. Nah, lalu buat cari kelas akhirnya kita menentukan nilai maksimum atau kelas maksimum yang ada di kelas-kelas, dan itu bakal jadi kelas akhirnya. Nah, lalu ini juga nanti ditentukan akhirnya itu masuk ke klasifikasi kelas yang mana. Nah, dan juga cocok untuk ini juga udah dideklarasiin di array tadi. Nah, lalu
ya parameter apa yang membuat dia terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bakal diolah di sini datanya, dan nanti akan ini dihitung sebagai melebihi batas atau apa gitu, dan nanti untuk outputnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasannya untuk kodenya. Jadi ini ada kelas list 2 di mana itu akan memasukkan klasifikasi per parameter yang sudah ditentukan yang sudah dihitung tadinya. Lalu jika dia tidak sama dengan 5 itu akan memasukkan angka dia kelas berapa. Tapi jika kelasnya sama dengan 5 dia akan memasukkan ke list bahwa parameter tersebut itu melebihi batas kandungannya. List ini dibuat lagi untuk memudahkan memasukkan dan juga menampilkan hasil-hasil perhitungan ke window yang baru. Lalu di sini ada window hasil dengan titik top level, di mana itu akan memunculkan window baru untuk menampilkan hasilnya. Lalu di bawah ini ada tk.label, yaitu untuk memunculkan teks. Jadi di sini L0 di sini itu untuk judulnya, yaitu hasil analisa, dan di sini ada ukuran, ada font, background, warna teksnya dan lain-lain. Lalu di bawah tersebut ada teks untuk memasukkan parameternya, itu sama seperti tadi. Dan juga di sini ada .grid, itu untuk menentukan posisinya ada di mana. Lalu di sebelahnya itu ada kandungannya berapa dan juga klasifikasinya dia masuk ke kelas apa gitu. Lalu di bawah teks tersebut nanti akan ada tulisan airnya itu masuk ke kelas yang mana dan juga penggunaannya paling cocok untuk apa, seperti itu. Lalu di sini ini pada bagian window utamanya. Jadi pada window utamanya ada variable caption di sini untuk memunculkan teks juga, yaitu teks masukkan nilai-nilai parameter jika berbentuk desimal menggunakan titik. Ini tuh seperti judul, nanti ada tulisannya lumayan besar di atas. Lalu kedua variabel ini itu untuk memunculkan gambar sebagai hiasan aja di UI-nya. Dan ini juga untuk hiasan credits add by kelompok 3. Lalu di sebelah kiri window-nya nanti ada tulisan untuk PH, DO, BOD dan lain-lain. Dan juga akan ada kolom untuk memasukkan nilai-nilai parameter tersebut menggunakan tk.entry. Nah, jadi di sini nilai yang sudah dimasukkan akan disimpan di variabel PH, lalu nanti akan diambil lagi di pada bagian perhitungan sebelumnya. Lalu di sini untuk menentukan posisi-posisi kolom inputnya. Lalu di sini juga ada fungsi subprogram untuk clear kolom inputnya, seperti itu. Lalu di bawah ini ada dua button. Yang pertama adalah submit button. Di sini tombolnya itu berfungsi untuk menjalankan subprogram penghitung, di mana di sana akan ditentukan klasifikasi atau kelas-kelas per parameternya. Lalu di bawah ini adalah clear button yang berfungsi untuk mengosongkan kolom input usernya supaya dapat memudahkan jika ingin memasukkan input lainnya. Dan di sini master.mainloop itu untuk membuka window utama ini secara terus-menerus biar nggak ke close. Oke, jadi di sini saya akan memulai untuk demonstrasi penggunaan kodenya. Jadi di sini kalau kita run filenya, dia akan langsung memunculkan window sebagai berikut. Jadi di sini ada captionnya, yaitu masukkan nilai parameter, ada gambar untuk hiasan aja sebenarnya, dan juga ada parameter-parameter yang dapat dimasukkan nilainya di kolom tersebut. Jadi di sini misalkan saja kita isi satu semua. Jadi setelah disubmit, dia akan memunculkan window baru yang dimana akan menampilkan kandungan-kandungannya ada sebanyak apa dan juga klasifikasi per parameternya. Jadi bisa dilihat kalau pH di sini dia melebihi batasnya, berarti dia terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk bisa dipakai gitu. Lalu DO di sini juga masuknya di kelas 4,
BOD masukin kelas 1 dan lain sebagainya. Lalu setelah sudah muncul ini, di bawahnya juga ada tulisan untuk saran penggunaan air tersebut. Jadi di sini karena ada banyak yang melebihi batas, jadinya air tersebut dikatakan tidak layak untuk digunakan atau sudah tercemar. Lalu jika kita close ini dulu dan kita pencet clear, itu akan menghilangkan input yang ada di kolom tersebut. Nah setelah itu jika misalnya kita masukin angka 000 yang random saja dan di submit, nah jadi di sini juga akan terlihat dia jenis airnya kelas berapa. Kalau di sini karena yang paling tinggi klasifikasinya di sini hanya kelas 1, berarti airnya itu termasuk air kelas 1 dan penggunaannya yaitu air baku untuk air minum, tetapi tetap perlu pengolahan. Sekian untuk demonstrasi kodenya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan kode lama dan kode baru. Nah, perubahan utamanya adalah beralih dari program berbasis teks menjadi atau CLI menjadi aplikasi berbasis tampilan grafis atau GUI. Secara logika perhitungan, semua aturan penentuan kualitas air masih tetap sama. Yang berubah hanyalah cara penggunaan berinteraksinya. Jika sebelumnya data harus diketik manual di terminal, sekarang pengguna cukup memasukkan nilai melalui form GUI yang lebih visual, lebih mudah dipahami, dan lebih intuitif. Jadi intinya itu kayak fungsi programnya itu tetap sama, tapi pengalaman pengguna jauh lebih baik dan lebih modern. Terima kasih. Pada flowchart ini, proses dimulai dari bagian mulai, kemudian melakukan import library Tkinter sebagai antarmuka untuk menerima input dari pengguna. Setelah itu, dibuat sebuah window utama yang berisi label dan entry untuk menerima data kualitas air dari user, seperti pH, BOD, COD, DO, nitrat, fosfat, serta beberapa parameter logam berat lainnya. Setelah itu, seluruh nilai dimasukkan, pengguna menekan tombol untuk menjalankan perhitungan. Tombol ini mengarahkan proses menuju bagian A, yaitu tahap pengolahan data. Di bagian A, setiap parameter yang dimasukkan akan dicek kandungannya dan dibandingkan dengan nilai syarat atau baku mutu yang sudah ditetapkan. Flowchart menampilkan banyak percabangan decision karena parameter memiliki batas dan klasifikasi masing-masing. Jika suatu parameter memenuhi syarat, maka program akan memberikan nilai kelas tertentu, misalnya kelas 1, 2, 3, 4, atau 5. Bila tidak memenuhi, program akan menaikkan kelas atau memberikan tanda bahwa kandungan tersebut melebihi batas. Proses pengecekan ini dilakukan berulang untuk seluruh parameter menggunakan perulangan atau loop seperti yang terlihat pada bagian kanan flowchart. Hasil dari tiap parameter kemudian dikumpulkan dalam sebuah list yang berisi nilai kelas kualitas air. Selanjutnya, flowchart bergerak ke blok B, yaitu tahap penentuan kelas air keseluruhan. Pada bagian ini, program mencari nilai kelas tertinggi dari seluruh parameter, karena kelas tertinggi menentukan klasifikasi akhir kualitas air. Bila ada parameter yang melebihi batas, sistem akan menandainya sebagai air tidak layak digunakan. Setelah proses klasifikasi selesai, program kemudian membuka window baru untuk menampilkan hasil analisis. Pada hasil tersebut ditampilkan 1. Kelas untuk setiap parameter, 2. Kelas keseluruhan kualitas air, 3. Rekomendasi penggunaan air sesuai dengan kelasnya. Flowchart kemudian berakhir pada bagian selesai setelah semua data ditampilkan. Oke, selanjutnya ini ada bagian inovasi dan penambahan fitur GUI. Di bagian ini kode baru ditambahkan. Ya, kami menambahkan inovasi dan membuat tampilan visual atau GUI. Dan sekarang ini user bisa masukkan data lewat kontrol kotak input dan tombol yang rapi. Kami juga menambahkan tombol clear dan reset dan ini akan membuat jendela hasil yang terpisah. Tujuannya adalah agar klasifikasi air mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna umum, tidak seperti kode sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.